Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Mimbartu, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sudah memasuki tanggal 26 Juli ya 2023 ya, artinya sebentar lagi memasuki bulan Agustus ya, bulan Juli akan berakhir. Dan sepertinya dari hingar-bingar ya, capres ya, yang sedang ya bingung memilih siapa cawapres, sepertinya tidak ada yang akan mengumumkan siapa cawapresnya di bulan Juli ya. Bahkan dari kubu oposisi sekalipun ya, yakni Anies Baswedan, juga saya yakin tidak akan mengumumkan siapa cawapresnya di bulan Juli ya. Bahkan dari salah satu anggota tim 8 juga mengatakan bahwa tidak akan mengumumkan cawapresnya dalam waktu dekat ya, tapi menunggu yang lain juga ya. Dan sepertinya semuanya juga sama ya, tidak akan mengumumkan siapa cawapresnya di bulan Juli ya. Bahkan paling cepat itu di bulan Agustus ya. Dan itu juga menandakan sikap dari DPP Golkar ya, yakni Erlangga Hartarto, yang akan menentukan sikapnya ya, sikap dari Partai Golkar nanti setelah tanggal 17 Agustus ya. Dan sepertinya ya, di tengah isu ya tentang pemilihan cawapres ya, kemudian juga ada ya anggota DPRD DKI yang kegep ya, yang ketahuan ya pas rapat paripurna main slot judi slot ya, walaupun kemudian mengelak bahwa dirinya sedang bermain Candy Crush ya, ataupun dan lain sebagainya lah ya. Kemudian akhirnya ya anggota ya DPRD Provinsi DKI ini akhirnya di PAW atau dipecat ya, Cinta Mega ya namanya, yang kemudian PDIP tidak mau ambil pusing ya dengan beredarnya video itu dan isu-isu liar yang menyelimuti ya Cinta Mega karena bermain ya slot yang kemudian digoreng terus oleh media, bahkan kemudian dicibir ya oleh netizen. Daripada ya terjadi sesuatu di 2024, mending di PAW kan atau dipecat ya. Bahkan di 2024 Cinta Mega tidak diajukan lagi sebagai caleg untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta ya. Daripada pusing-pusing akhirnya di PAW ya. Kemudian juga kemarin ada harlah ke-25 PKB, di mana Caimin sempat menyindir Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ya, karena tidak hadir secara langsung tapi mendelegasikan kepada kadernya yakni Eva Yuliana, yang kemudian disindir ya oleh Muhaimin Iskandar, mengatakan kenapa Bang Surya Paloh tidak berani datang ya, padahal dari 8 parpol yang diundang hanya 3 yang ketua umumnya datang langsung, yakni Ketum Golkar Erlangga Hartarto, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, dan juga Ketum PAN Zulkifli Hasan ya. Sisanya itu mendelegasikan kepada yang lain ya. PDIP juga mendelegasikan itu kepada Puan Maharani, kemudian Demokrat, kemudian juga Nasdem ya, termasuk juga P3 yang hadir juga bukan ketumnya tapi sekjennya Arwani Tomafi. Kemudian juga ada partai-partai lain ya yang tidak ketua umumnya yang hadir ya, tapi delegasi ya, termasuk bahkan ya ada satu partai yang tidak hadir, yakni PKS. Sepertinya PKS agak trauma ya jika menghadiri acara PKB, karena dulu pernah ya ketika awal-awal rame-rame membentuk poros koalisi, sempat ada wacana poros koalisi semut merah antara PKS dengan PKB ya, namun belum sempat ya jadi sudah ditentang oleh kader-kader PKB. Bahkan kader PKB menyatakan akan mundur jika koalisi semut merah ini terbentuk ya. Akhirnya kemudian koalisi ini gagal terbentuk ya, layu sebelum berkembang. Kemudian juga tentang Erlangga ya, Erlangga Hartarto yang baru-baru ini juga diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus korupsi ekspor CPO ya, crude palm oil ya, minyak sawit mentah ya. Dan ternyata juga cukup panas juga ya, setelah diperiksa 12 jam pada hari Senin malamnya atau malam Selasa, Erlangga keluar ya dengan wajah kelelahan dan seperti ingin segera pulang ya, tapi kemudian dicegat oleh wartawan yang siap memberondongnya dengan berbagai pertanyaan ya. Setelah sebelumnya diperiksa 12 jam dengan 46 pertanyaan,
ya, keluar dari gedung Kejaksaan Agung, Erlangga Hartarto diberondong oleh media ya, hingga akhirnya pengawalnya sampai terjadi ketegangan ya, mengancam media ya untuk minggir dan memberikan jalan kepada Erlangga Hartarto sampai ada ancaman gue tembak lo ya. Mungkin ya pengawalnya tahu lah ya Erlangga sedang gundah gulana ya setelah diperiksa selama 12 jam. Dan ternyata wacana munaslup ya di Partai Golkar juga terus bergulir ya, walaupun dari Dewan Etik ya, kemudian Dewan Pakar Golkar itu menyatakan tidak ada agenda munaslup ya, tapi dari kader-kader senior yang juga anggota Dewan Pakar yakni Ridwan Hisyam, kemudian juga ada Lawrence Tepe Siburian, Zainal Bintang, Yoris Rawera itu menyuarakan munaslup ini terus ya. Bahkan kemudian Luhut bin Sarpanjaitan yang menjabat sebagai ketua Dewan Penasehat Partai Golkar juga ikut bersuara bahwa ya sah-sah saja ya jika kemudian kader mengajukan adanya munaslup dan lain sebagainya ya. Dan bahkan kemudian Bambang Susatyo yang merupakan wakil ketua umum Partai Golkar juga giret bicara ketika ditanya media. Namun ada satu menteri lagi yang juga kader Golkar yakni Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi atau Kepala BKPM, yang juga ikut berkomentar ya bahwa dirinya siap maju lewat mekanisme partai jika munaslup dilaksanakan ya, siap maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar ya. Dan ternyata Erlangga ini terus digoyang ya. Dan kabarnya memang ini didesain oleh Istana ya, dari podcastnya Tempo ya, Bocor Alus ya, itu dibahas tentang upaya-upaya menggulingkan Erlangga Hartarto yang dianggap tidak sejalan lagi ya dengan permainan rezim ya. Dan ternyata penggulingan ini cukup serius ya, bahkan karena yang berkomentar itu tentang munaslup itu kader-kader senior Golkar ya, maka bisa dikatakan suaranya cukup signifikan ya. Bahkan kemudian juga ada orang-orang yang sudah diajukan atau disiapkan sebagai calon ketua umum juga sudah mulai berkomentar ya. Tapi menurut podcast Tempo tersebut, sebenarnya yang ingin menjadi ketua umum Partai Golkar bukanlah Luhut ataupun Bamsud ya, tapi Jokowi sendiri ya. Itu menurut info-info yang mereka dapat ya. Dan sepertinya itulah yang memang terjadi ya. Karena bagaimanapun Presiden Jokowi itu butuh partai politik setelah dirinya lengser ya, butuh pelindung berupa partai politik ya. Karena kita ketahui semua presiden yang setelah dirinya lengser itu punya bunker perlindungan berupa partai politik ya. Soeharto dan B.J. Habibie itu jelas ya Golkar ya. Kemudian ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya, yang jelas punya PKB. Kemudian ada Megawati yang jelas dia menjabat sebagai ketua umum PDIP. Kemudian ada SBY, dia punya Demokrat. Dan Jokowi ya, Jokowi tidak punya partai yang bisa ya membackup-nya ya. Di PDIP posisinya hanya petugas partai ya. Bahkan untuk kemudian ke jenjang yang lebih tinggi untuk menjadi pucuk pimpinan di PDIP sulit ya, karena masih ada keturunan Megawati Soekarnoputri ya. Jadi jelas ya harus punya partai yang bisa melindungi ya. Awalnya terlihat ada PSI, namun PSI jelas terlalu kecil ya untuk Jokowi ya. Bahkan di 2024 pun kemungkinan PSI untuk lolos parlemen pun sangat kecil ya. Kita lihat di suara tahun 2019 saja cuma 1, sekian persen ya. Jadi sangat jauh untuk lolos untuk parlemen pusat ya. Tapi untuk DPRD ya oke lah, di sini bisa masuk, terutama DPRD DKI, kemudian DPRD kabupaten kota masih bisa tembus PSI ini ya. Tapi di tengah ya kabar yang hingar-bingar ya terkait gelaran pemilu dan pilpres, ternyata ada kabar yang mengejutkan ya. Ini datangnya dari perusahaan plat merah ya, BUMN Pertamina ya, yang kabarnya akan merotasi jajaran pimpinannya ya, direksinya ya, di mana ada pergeseran, di mana Dirut Pertamina Nike Widiawati akan diganti oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Wah, yang saat ini Ahok menjabat sebagai komisaris utama Pertamina, Komut Pertamina ya. Ya, tadi dari komisaris ke direksi ya. Info ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI ya, yang kerjasama dengan BUMN yakni PLN dan Pertamina, yakni Edi Suparno ya dari fraksi PAN, yang mengatakan akan ada pergantian atau jabatan
di rut Pertamina dari Niketi Widiawati ke Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Wah, ngeri kan? Kita masih ingat ya omongan Ahok di tahun 2020 sebelum dirinya menjabat sebagai komisaris utama Pertamina di pertengahan bulan April atau Mei ya. Dia tuh diangkat sebagai komisaris utama Pertamina November 2020 ya. Dan setelah dia diangkat sampai sekarang itu sudah ada 7 kali kebakaran depo Pertamina ya, mulai dari Balongan, Cilacap ya, terakhir juga Pelumpang yang terakhir itu ya. Kebakaran bahkan yang di Balongan sama Cilacap itu sampai 2 kali ya. Ada yang tersambar petir lah, ada human error lah, ada yang bocoran mana yang sampai terbakar. Terus ya, yang agak parah itu yang di Pelumpang ya, karena memang posisinya berdempetan dengan rumah warga yang memang seharusnya itu depo itu steril dari rumah warga ya. Jadi masalah perizinan tempat tinggal dan sebagainya kemudian akhirnya menyeret perpolitikan Jakarta juga ya, masalah kebakaran depo Pertamina Pelumpang ya. Ahok pada waktu itu sebelum menjabat sebagai komisaris utama Pertamina mengatakan bahwa ngurus Pertamina itu mudah ya, mau merem aja bisa untung ya, jadi tidak harus ditentukan untungnya berapa, tapi meram saja untung, pasti dapat untung. Itu perkataan Ahok ya. Tapi ternyata setelah dia menjabat sebagai komisaris utama Pertamina, apa yang terjadi ya? Lagi-lagi Pertamina mengalami kerugian, ya bahkan harus menanggung beban utang yang cukup tinggi, ya. Apalagi dengan harga minyak yang semakin tidak menentu, ya, kadang naik, kadang turun, ya. Apalagi Pertamina itu tidak mengelola semua ladang-ladang minyak yang ada di Indonesia ya, hanya kurang lebih 16 sampai 20% saja. Jadi sisanya ladang minyak yang di Indonesia itu dikelola oleh asing, swasta asing, oleh swasta dalam negeri maupun swasta asing. Ya, jadi Pertamina itu tadi ya, misalkan kebutuhan BBM dalam negeri itu misalkan 1 juta liter atau juta berapa ya, 1,5 juta liter kalau nggak salah ya. Itu Pertamina itu hanya ya yang diproduksi dalam negeri itu ya nggak semuanya ya, makanya dia harus beli dari pihak luar ya. Ya, jadi ya jelaslah ini masalah perminyakan ya, masalah BBM itu permainan yang luar biasa. Yang Pertamina juga tidak membuka sebenarnya berapa sih ya biaya untuk memproduksi Pertalite, Pertamax dan sebagainya ya, nggak kemudian harus dijual dengan harga segitu ya. Dan benar ya, dan kan tidak semuanya juga ya BBM-nya itu impor ya, karena ada yang ditambang dari dalam negeri ya, itu yang kemudian tidak Pertamina tidak pernah membuka ya. Kalau kita lihat harga-harga BBM di negara-negara penghasil minyak jelas ya, seperti Venezuela itu jangan kaget ya, 1 liternya cuma 500 rupiah ya kalau dirupiahkan harganya ya, karena memang ya kalau Venezuela memang ya, salah satu negara dengan cadangan minyak bumi terbesar di dunia ya, itu Venezuela ya. Kemudian juga di negara-negara Arab, kemudian di Amerika, di apa itu memang harganya itu enggak terlalu mahal ya, karena memang mereka punya banyak cadangan minyak ya. Nah, kalau Amerika jelas mereka menguasai minyak, ladang-ladang minyak di negara-negara Timur Tengah ya. Jadi jelas ya, ini ada apa ini tiba-tiba Nike Widiawati ini digeser dan penggantinya yang cukup mengejutkan itu Ahok ya. Orang yang dengan jumawa ya, dengan congkak mengatakan merem saja nih, merem ya, itu Pertamina untung ya. Tapi buktinya setelah dia menjadi komisaris utama Pertamina, yang terjadi malah kerugian-kerugian ya, bahkan juga banyak sekali terjadi ya kebakaran depo-depo Pertamina. Jadi ada yang bilang ya, mengatakan oh ini kebakaran apa human error, apa sabotase ya, karena seringnya terjadi kebakaran di depo Pertamina ini ya, bahkan ada sampai 2 kali ya. Ya, dan sekali lagi ya, setelah depo terbakar biasanya tiba-tiba Pertamina melakukan penyesuaian atau adjustment terhadap harga BBM. Nggak mungkin dong tiba-tiba setelah terbakar turun, tapi yang jelas naik ya. Berapa kali setelah kejadian kebakaran ya depo itu akhirnya ada penyesuaian harga ya, naik berapa ratus ya. Nah, jangan dikira berapa ratusnya ya, tapi efek domino dari kenaikan BBM itu yang kemudian membuat rakyat menjerit ya. BBM sih ya naiknya 500 atau 1000,
tapi kan barang dan jasa itu ikut naiknya itu yang kemudian berefek domino ya. Itu sangat terasa memang ya. Kalau BBM naik itu harga-harga yang akan terlihat tuh bagaimana harga beras, harga sembako ya, harga susu ya, itu memang jelas banget terlihat ya. Kalau kita yang terbiasa ya belanja bulanan untuk produk-produk tertentu sangat terlihat kenaikan harganya ya. Misalkan susu itu jelas sekali ya, kenaikan harganya setiap bulan itu terasa sekali ya, dari mulai 2000 2500 kelihatan ya, karena sering belanja ya, jadi kelihatan kenaikan perubahan harganya ya. Apalagi beras ya, kalau kita lihat ya di wilayah Bogor misalnya itu, kalau di tingkat pedagang kecil eceran yang agak sudah kecil itu, harga itu paling rendah itu 9.500 ya. Dulu tahun 2020 masih ingat, kalau ke pasar itu masih ada harga 7.500 ya. Sekarang sudah nggak ada ya, beras itu loh, beras harga 7.000 sekarang sudah nggak ada ya. Paling rendah itu di harga sekarang 9.000 sampai 9.500 ya. Dulu tuh 7.500 masih ada tahun 2020 ya, ketika saya masih di Jakarta. Nggak tahu kalau harga di Jakarta apakah 7.500 masih ada, tapi kalau di Bogor sendiri harga 7.000 itu udah nggak ada. 8.500, 9.000 itu paling kecil ya. Jadi ini kan harga yang cukup mencekik ya, karena kita lihat harga kurs ya, kurs dolar saja ya, 1 dolar sudah 15.000 ya, artinya harga 1 liter beras itu sudah hampir 1 dolar. Wah, itu kan ngeri-ngeri sedap ya. Apalagi BPS menggunakan standar untuk mengukur ya angka kemiskinan itu dengan standar pengeluaran apa sih, 2 dolar per hari, itu standar yang lama ya, standar yang lama ya, 2 dolar. Bayangkan kalau punya pendapatan seharinya itu 2 dolar ya, kurang lebih 30.000, itu dianggap pas dengan garis kemiskinan. Itu kan ngeri-ngeri sedap ya. Sedangkan harga beras kebutuhan sudah melambung tinggi ya. Orang bisa-bisa ya cuma makan tadi ya. Ada anekdot ya mengatakan untuk hidup irit itu pagi-pagi makan energen ya, minum energen, siangnya minum oki jelly drink, malamnya minum promah. Wah, ada tuh sebulan sekarat ya, tinggal tulang belulang ya. Nah, itulah ya, di tengah hiruk pikuk polemik ini sepertinya ada yang ingin mengambil keuntungan ya, mengambil cuan ya, dengan kemudian merotasi jabatan direksi di BUMN. Dan jelas ya, kita tahu afiliasi politik dari Ahok jelas sekali penguasa ya, bahkan kalau nggak salah dia sudah masuk PDIP ya. Wah, ini kan ada yang ingin sepertinya ya membutuhkan modal ya untuk Pilpres 2024 ya. Kita juga masih ingat video lama ya, kalau kita masih cari-cari itu video lama, video dari mantan Presiden keempat Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid yang mengatakan menjelang pemilu 2024 ada yang mengeruk habis BUMN. Wah ya, tahulah partainya mana, yaitu yang nyebut K.H. Abdurrahman Wahid dulu ya. Dan ini sepertinya dilakukan oleh partai-partai yang mungkin untuk mengeluarkan untuk mengumpulkan modal menjelang pemilu 2024 yang akan dilaksanakan kurang lebih ini Juli ya, Februari ya, 8 bulan lagi ya. Artinya wow, masih cukup dekat ya, tapi cukup dekat cukup lama ya. Kalau dananya belum kumpul tiba-tiba masa kampanye kan kaget juga ya, jadi harus ada dana yang terkumpul ya. Itu saja ya, kita lihat apakah benar ya Pertamina ya akan terjadi pergantian dirut, dan dirut yang adalah Ahok, atau ini hanya rumor-rumor belaka ya. Tapi ini yang mengatakan wakil ketua ya dari Komisi 7 DPR RI. Masa sih infonya nggak valid? Pasti valid dong. Kita lihat saja episode yang akan datang, apakah ini akan terjadi ya pergantian dirut Pertamina dari Nike Widiawati ke Basuki Cahayapurnama atau Ahok, atau ini hanya rumor yang dilempar oleh politisi PAN Edi Suparno. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.